Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ribuan massa anak NKRI bersiap geruduk istana dalam aksi 13.10. Gelombang massa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah kota besar tanah air dalam sepekan ini. Namun gelombang aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat itu pun belum berakhir. Pada hari Selasa 13 Oktober nantinya, aksi ribuan buruh akan digelar kembali. Titik aksi adalah depan Istana Negara. Aksi ini akan digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANA NKRI. Temanya adalah aksi 13.10, aksi tolak Undang-Undang Ciptaker ANA NKRI Jabodetabek. Koordinator lapangan Korlap Aksi 13.10 Damai Hari Lubis membenarkan anak NKRI menggelar aksi di Istana Negara. Katanya, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat akan hadir dalam acara tersebut. Iya benar, kami mempersilakan semua elemen masyarakat yang merasa tidak setuju atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk hadir. Kami tidak dapat melarang, ujar Damai Hari Lubis kepada kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 11 Oktober. Damai juga mengatakan bahwa aksi ini akan dihadiri banyak tokoh, terutama akan dihadiri tokoh dari FPI, GNPF Ulama, PA212, Aliansi Anak Bangsa, HRS Center, dan tokoh-tokoh dari kelompok lainnya. Namun demikian, Damai juga meluruskan sebagian disinformasi yang beredar di media sosial, di antaranya tentang ajakan segala macam profesi untuk bergabung dan soal waktu penyelenggaraan. Soal waktu disebutkan bahwa aksi akan digelar hingga Presiden Joko Widodo lengser. Kami meluruskan tidak ada imbauan segala macam profesi untuk bergabung. Soal waktu yang berlangsung hingga Jokowi lengser itu bukan imbauan yang datang dari saya selaku pribadi maupun dari anak NKRI. Begitu kata Damai. Hati-hati, pecah perlawanan rakyat pun tak bisa dikendalikan. Tidak mudah untuk menulis tulisan ini. Ada rasa marah yang luar biasa terhadap DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya terhadap fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi PAN, dan juga fraksi P3. Mereka inilah yang menjadi aktor utama menuju pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPR pada hari Senin kemarin 5 Oktober. Dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, sangat dipaksakan supaya menjadi undang-undang. Hanya fraksi PKS dan Demokrat yang menolak. Undang-undang Ciptaker adalah undang-undang yang akan menindas belasan juta kaum buruh yang akan menindas rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, undang-undang ini memberikan kewenangan dan kesewenangan kepada pemilik modal. Mulai sekarang mereka akan bisa sesuka hati terhadap para pekerja. Poin-poin kontroversial di dalam undang-undang ini semuanya untuk kepentingan pengusaha, kemudian buruh yang lemah dalam banyak hal dipaksa mengikuti keinginan pemodal. Tidak ada lagi pesangon yang memihak karyawan karena diberhentikan oleh perusahaan. Pesangon PHK berkurang sangat drastis. Tidak ada lagi batas upah minimum. Jangan lagi harapkan cuti yang sifatnya peri kemanusiaan. Cuti 2 hari seminggu tidak ada lagi. Pasal 79 Undang-Undang Ciptaker menghapus cuti ini. Juga dihapus istirahat 2 bulan setelah bekerja 6 tahun berturut-turut. Undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengatur soal cuti. Perusahaan bisa mendiktikan perjanjian kerja dengan karyawan. Menurut Undang-Undang Ciptaker, tidak ada lagi istilah karyawan tetap perusahaan. Para pekerja boleh dikontrak seumur hidup. Inilah yang diatur di pasal 59. Itu bermakna tidak akan ada lagi skema pensiun untuk karyawan. Karena sistem kontrak yang berlangsung terus-menerus itu tidak membebankan kewajiban kepada perusahaan untuk menyediakan skema pensiun. Bahkan Undang-Undang Ciptaker akan memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk tidak membayar upah sesuai ketentuan.
Pasal 88 Undang-Undang Ciptaker sangat berpihak kepada perusahaan soal pengupahan. Sanksi untuk pelanggaran ini pun dihapuskan. Buruh yang melancarkan protes bisa dipecat oleh perusahaan. Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melindungi buruh dalam pembayaran upah dihapus total oleh Undang-Undang Ciptaker. Perusahaan tidak bisa diperkarakan kalau membayar pekerja di bawah standar. Banyak lagi ketentuan di Undang-Undang Ciptaker yang sifatnya akan menindas buruh. Semua ini dengan alasan untuk menarik investasi. Agar, kata para penguasa, iklim investasi di Indonesia lebih menarik bagi para pemodal. Sangat mengherankan sekali. DPR yang seharusnya bekerja untuk melindungi rakyat sekarang malah menindas. DPR menjadi dewan penindas rakyat. Semakin meyakinkan kita semua bahwa DPR tidak mewakili suara rakyat, bukan pembela kaum lemah dan yang tertindas. Masih waraskah kalian, wahai para wakil rakyat? Atau apakah kalian sekarang menjadi lembaga yang menguras rakyat? Tetapi ada satu hal yang dilupakan oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, dan P3, bahwa mereka akan diingat sebagai para pengkhianat. Rakyat akan menghukum mereka. Hanya saja memang tidak mudah menghukum mereka, karena hukum ada di dalam genggaman mereka. Kita lihat saja, perlawanan dari rakyat akan menemukan jalannya sendiri. Secara alamiah perlawanan itu akan bangkit. Mungkin saja penindasan akan berlanjut terus oleh DPR dan para penguasa eksekutif. Boleh jadi mereka akan semakin menggila-gila dalam pengkhianatan. Ibarat mengkonsumsi obat perangsang overdosis, para penguasa legislatif dan eksekutif akan terlihat berani melakukan apa saja. Tapi semakin brutal cara-cara yang mereka lakukan terhadap rakyat, akan semakin keras reaksi yang bakalan muncul. Untuk sementara ini, rakyat masih bisa diintimidasi, rakyat pun masih takut. Namun, begitu perbuatan sewenang-wenang mereka itu meluas, perlawanan rakyat bisa tak terkendali. Jadi berhati-hatilah. Tak mau kecolongan RUU Cipta Kerja, 32.000 buruh Bekasi bakalan geruduk DPR RI besok. Sebanyak 32.000 buruh dari sejumlah perserikatan buruh dari Bekasi akan menggeruduk gedung DPR RI pada hari Senin 5 Oktober. Hal tersebut dilakukan guna mengawal Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Aliansi Persatuan Rakyat atau Perak Bekasi yang merupakan salah satu aliansi buruh terbesar telah melakukan rapat koordinasi di Sekretariat FKI sejak pukul 3 sore sampai dengan 5 sore pada hari Minggu 4 Oktober. Rapat gabungan Aliansi Perak hari ini pun diikuti oleh perwakilan Serikat Buruh Kasbi, GSBM, FPBI, GSPB, FKI, SGBN, dan juga lainnya. Aliansi Perak sendiri memiliki anggota buruh kurang lebih 32.000 orang di seluruh Bekasi. Hasilnya terdapat 3 poin pendapat atau sikap Aliansi Perak dalam menyikapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang bakal dibawa ke rapat paripurna tanggal 8 Oktober mendatang. Adapun sikap dari Aliansi Perak yang pertama yakni pengesahan tingkat 1 Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan DPR pada hari Sabtu 3 Oktober hingga tengah malam sangat tidak wajar dan juga terkesan terburu-buru serta terkesan begitu dipaksakan. Yang kedua, aroma busuk ketidakwajaran pada poin 1 melahirkan dugaan adanya kemungkinan rapat paripurna ketok palu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan pada hari Senin 5 Oktober. Tegas Koordinator Perak Cecep Sarifudin lewat siaran persnya pada hari Minggu 5 Oktober. Untuk mengantisipasi kemungkinan pengesahan secara terstruktur pada 8 Oktober 2020 mendatang, Aliansi Perak akan menerjunkan para buruh untuk menggeruduk gedung DPR RI. Aliansi Perak akan mengerahkan massa buruh ke gedung DPR RI pada hari Senin besok. Begitu tandasnya. Tak mau kecolongan RUU Cipta Kerja, 32.000 buruh Bekasi bakalan geruduk DPR RI besok. Sebanyak 32.000 buruh dari sejumlah perserikatan buruh dari Bekasi akan menggeruduk gedung DPR RI pada hari Senin 5 Oktober. Hal tersebut dilakukan guna mengawal Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.
Aliansi Persatuan Rakyat atau Perak Bekasi, yang merupakan salah satu aliansi buruh terbesar, telah melakukan rapat koordinasi di Sekretariat FKI sejak pukul 3 sore sampai dengan 5 sore pada hari Minggu 4 Oktober. Rapat gabungan Aliansi Perak hari ini pun diikuti oleh perwakilan Serikat Buruh Kasbi, GSBM, FPBI, GSPB, FKI, SGBN, dan juga lainnya. Aliansi Perak sendiri memiliki anggota buruh kurang lebih 32.000 orang di seluruh Bekasi. Hasilnya terdapat 3 poin pendapat atau sikap Aliansi Perak dalam menyikapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang bakal dibawa ke rapat paripurna tanggal 8 Oktober mendatang. Adapun sikap dari Aliansi Perak yang pertama yakni pengesahan tingkat 1 Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan DPR pada hari Sabtu 3 Oktober hingga tengah malam sangat tidak wajar dan juga terkesan terburu-buru serta terkesan begitu dipaksakan. Yang kedua, aroma busuk ketidakwajaran pada poin 1 melahirkan dugaan adanya kemungkinan rapat paripurna ketok palu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan pada hari Senin 5 Oktober. Tegas Koordinator Perak Cecep Sarifudin lewat siaran persnya pada hari Minggu 5 Oktober. Untuk mengantisipasi kemungkinan pengesahan secara terstruktur pada 8 Oktober 2020 mendatang, Aliansi Perak akan menerjunkan para buruh untuk menggeruduk gedung DPR RI. Aliansi Perak akan mengerahkan massa buruh ke gedung DPR RI pada hari Senin besok. Begitu tandasnya.